Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera terucap kepada Bapak Muhammad Maimun, MA MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami ditugaskan untuk membuat video PowerPoint dengan judul Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir Al-Quran di Indonesia Era Awal Abad ke-20 Masehi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fahri Maulana Rifaldi, Nur Alifah, Nur Rahmah Khaidah Safitri, dan Amelia Nur Rahmah. Pendahuluan. Memasuki awal abad ke-20 Masehi, pemakaian bahasa dan aksara dalam penulisan tafsir Al-Quran di Nusantara semakin variatif. Selain aksara Jawi, pegon, lontara, dan cacarakan, aksara Latin mulai dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran dengan pilihan bahasa yang beragam, bahasa-bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Pada era 1910-an, Bagus Ngaprah mempublikasikan Tafsir Jawen, sebuah terjemah tafsiriyah atas Al-Quran yang dipublikasikan oleh penerbit Samsyah Solo. Karya ini ditulis dengan bahasa Jawa, aksara cacarakan. Pada pertengahan tahun 1920-an, secara umum aksara Jawi masih dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran. Hal ini bisa dilihat misalnya tafsir surat Al-Kahfi dengan bahasa Malajoe karya Abdul Wahid Kari Moeda bin Muhammad Siddiq diterbitkan di Makassar, dan Al-Burhan tafsir Juz Amma karya Haji Abdul Karim Amrullah yang diterbitkan di Padang pada 1922. Memasuki era 1930-an, di samping bahasa dan aksara lokal, bahasa Indonesia dan aksara Latin mulai masih dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran. Selain tafsir yang ditulis oleh Mahmud Yunus dan Ahmad Hasan, terdapat tafsir Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh 3 serangkai, yaitu Ahmad Halim Hasan, Zainal Arifin, Abbas, dan Abdurrahim Haitami. Tafsir ini ditulis memakai bahasa Indonesia, aksara Latin. Pada tahun 1934, Kiai Haji Ahmad Sanusi 1881 sampai 1950. Topik utama. Memasuki era 1940-an dan era-era selanjutnya, pemakaian bahasa dan aksara dalam publikasi tafsir Al-Quran cukup variatif. Pada era ini, bahasa Bugis dan aksara lontara dipakai oleh ulama di Makassar dalam menulis karya tafsir. Misalnya, pada era 1940-an, Andre Guru Taha-M Asaad menulis tafsir bahasa Bugis Jasoera Amma. 2 dekade selanjutnya, AGHM Yunus Marta menulis tafsir Al-Quran Al-Karim bin Al-Lugot Al-Bugis ya tafsire Akorang Batuang Bicara Ogi yang ditafsirkan di Sengkang oleh penerbit Adil pada tahun 1961. 1 dekade selanjutnya, muncul terjemah Al-Quran dengan bahasa dan aksara Bugis yang ditulis oleh Jai Haji Hamzah Mangguluang. Karya ini diterbitkan di Sengkang pada tahun 1978. Pada era 1980-an di Makassar muncul tafsir Al-Quran lengkap 30 juz berjudul Tafsir Munir, ditulis oleh AG Haji Daud Ismail. Di atas bahasa-bahasa lokal tersebut, secara umum bahasa Indonesia menjadi pilihan dalam penulisan tafsir Al-Quran di Indonesia. Pilihan ini terkait basis pembacaan yang lebih luas karena bahasa Indonesia telah dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa, sehingga karya tafsir lebih mudah diakses oleh masyarakat Muslim Indonesia yang beragam latar belakang etnisnya. Selain yang dilakukan Mahmud Yunus dan Ahmad Hasan sejak era 1930-an dan era berikutnya, tafsir-tafsir di Indonesia ditulis dengan memakai bahasa Indonesia. Basis sosial budaya, bahasa, dan aksara tafsir Al-Quran di Indonesia, targetnya yaitu target 1, komunitas pesantren dan madrasah. Target yang kedua, komunitas keraton dan komplek kauman. Komunitas pesantren dan madrasah. Kiai Haji Soleh Darat
Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan Kiai Haji Misbah Zainul Mustafa adalah para penulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa yang hidup dalam tradisi masyarakat pesisir pesantren dan mengabdikan dirinya untuk dunia pesantren. Mereka ini bukan hanya kiai dalam pengertian akademis yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga kiai dalam pengertian sosial budaya yang mengajar santri dan mempunyai pondok pesantren serta berinteraksi dengan masyarakat. Komunitas, keraton, dan komplek kauman. Hingga satu dekade di sekitar abad 19 Masehi, penyebaran Islam di Jawa berkembang di 3 wilayah utama, yaitu pesantren yang secara umum berada di wilayah pesisir, komplek kauman di daerah urban yang biasanya berada di sekitar masjid dan dekat dengan pusat kekuasaan atau keraton, dan kelompok putihan yang berada di daerah pedesaan. Di 3 wilayah inilah yang kemudian menjadi pusat dari proses penetrasi Islam terhadap budaya Jawa. Menurut Snakhur Groze, di wilayah kauman hukum Islam berjalan dengan baik. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat, melainkan juga sebagai tempat pelaksanaan peradilan agama. Imam atau pimpinan sholat dan khatib bukan hanya sebagai fungsionaris masjid, tetapi sekaligus juga sebagai hakim agama. Serambi bagian depan masjid yang terbuka dipakai sebagai tempat pelaksanaan peradilan tersebut. Kesimpulan, pemakaian bahasa dan aksara dalam penulisan tafsir Al-Quran di Indonesia pada era awal abad ke-20 Masehi mencerminkan pergulatan kepentingan, tradisi, dan budaya. Pemilihan bahasa dan aksara bukan hanya sekedar persoalan teknis dan pragmatis, yaitu sebagai sarana menyampaikan ide dan gagasan dalam praktik penafsiran Al-Quran. Lebih dari itu, di dalamnya juga terkait dengan unsur-unsur kebudayaan, tradisi, dan kepentingan sosial yang hidup di tengah masyarakat, yang menjadi pembaca karya tafsir Al-Quran, dan di mana sang penafsir hidup. Pemakaian aksara dan bahasa dalam penulisan tafsir Al-Quran ini juga menginformasikan tentang keragaman latar belakang, tradisi, dan budaya, serta konteks geografis di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Quran bisa dipakai dan diresapi oleh masyarakat secara luas, meskipun mereka tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Di antara poin penting dalam Sumpah Pemuda adalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, dan tampaknya hal ini mempunyai peran dalam pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Sejak saat itu, bahasa Indonesia mulai masih dipakai masyarakat. Sumpah Pemuda yang pada mulanya secara politik dimaksudkan sebagai usaha membangun kesadaran keindonesiaan dan sekaligus menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu media pemersatu bangsa yang multikultur dan multi etnis tersebut. Pada perkembangan selanjutnya telah menjadi pemantik di mana bahasa Indonesia menjadi satu pilihan sebagai alat komunikasi dalam dunia. Satu ikrarnya adalah menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar etnis dan suku di Indonesia. Kesepakatan ini menjadikan bersinergi dengan pemakaian antar aksara Latin. Peristiwa politik inilah yang kemudian mempopulerkan bahasa Indonesia dan aksara Latin baik dalam birokrasi maupun komunikasi sehari-hari. Cukup sekian video presentasi kali ini. Semoga dalam pemaparan tadi akan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.